Kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang keempat. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 45 derajat, kemudian panjang vektor A sama dengan 4, dan panjang vektor B sama dengan 2, maka nilai dari vektor A ditambah vektor B kuadrat adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti nomor 4, kita akan menggunakan sifat dari hasil kali skalar dua vektor ya, yaitu vektor A ditambah vektor B kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi kita akan gunakan rumus ini untuk menentukan sudutnya, di mana kita telah memiliki nilai dari panjang vektor A dan B, sehingga nilainya 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali 2 dikali cos. Nah, di sini nilai theta adalah 45 ya, karena sudutnya 45. Jadi cos 45 derajat. Kita hitung nilainya sehingga 16 ditambah 4 ditambah 16 dikali. Nah, untuk cos 45 derajat, kita lihat di tabel, itu nilainya adalah setengah akar 2. Jadi kita ganti cos 45 menjadi setengah akar 2, gitu ya. Kemudian kita selesaikan kembali, maka 16 ditambah 4 hasilnya 20, kemudian 16 dikali 1/2 akar 2, hasilnya 8 akar 2. Nah, bentuk 20 ditambah 8 akar 2 tidak bisa kita jumlahkan, maka hasilnya sampai di sini saja. Dengan demikian, nilai dari vektor A ditambah vektor B kuadratnya adalah 20 ditambah 8 akar 2, gitu ya. Kita lihat lagi contoh soal yang terakhir. Diketahui panjang vektor A sama dengan akar 2, kemudian panjang vektor B sama dengan akar 9, dan panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan akar 5. Tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5, di sini saya berikan dua cara. Cara yang pertama, kita akan gunakan konsep dari panjang vektor. Jadi, di sini kita akan permisalkan vektor A itu komponennya X1, Y1, kemudian vektor B komponennya X2, Y2. Jadi, karena di sini yang diketahui panjang vektor A sama dengan akar 2, maka panjang vektor A ini akan kita jabarkan sesuai rumus panjang vektor yang telah kita pelajari di video sebelumnya ya. Di mana rumusnya adalah akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dan hasilnya adalah akar 2. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita coret akarnya, sehingga X1 kuadrat ditambah Y1 kuadratnya sama dengan 2. Begitu juga untuk panjang vektor B-nya, kita jabarkan sehingga akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat sama dengan akar 9. Kita sederhanakan akarnya, kita peroleh X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat sama dengan 9. Begitu juga bentuk panjang vektor A tambah vektor B-nya akan kita jabarkan. Ini menjadi akar X1 ditambah X2 kuadrat ditambah Y1 ditambah Y2 kuadrat sama dengan akar 5. Kita coret akarnya sehingga kita peroleh X1 ditambah X2 kuadrat ditambah Y1 ditambah Y2 kuadrat sama dengan 5. Nah, bentuk ini akan kita jabarkan tujuannya untuk mendapatkan perkalian vektornya. Jadi penjabarannya ini kalian ingat kembali materi SMP yang telah kalian pelajari tentang perkalian kuadrat ya. X1 ditambah X2 kuadrat hasilnya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2X1 X2. Kemudian Y1 ditambah Y2 kuadratnya kita peroleh Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah 2Y1 Y2. Hasilnya sama dengan 5. Nah, kemudian di sini kita memiliki nilai X1 ditambah Y1 kuadrat. Berarti ini bisa kita kumpulkan. X1 ditambah Y1 kuadratnya, kita ganti nilainya dengan 2. Kemudian X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, kita ganti nilainya dengan 9. Sehingga yang tersisa adalah 2X1 X2 dan 2Y1 Y2. Gitu ya. Kemudian 2 dan 9-nya kita jumlah sehingga hasilnya 11 ditambah 2X1 X2 ditambah 2Y1 Y2 sama dengan 5.
Sampai di sini, 11-nya kita pindah ruas sehingga menjadi 5 dikurangi 11. Kemudian bentuk 2x1, x2 ditambah 2y1, y2 bisa kita keluarkan 2-nya. Setelah itu, 2 ini akan kita pindah ruas ke kanan juga, sehingga menjadi pembagi gitu ya. Sehingga x1, x2 ditambah y1, y2 sama dengan 5 dikurangi 11 sama dengan negatif 6 per 2. Nah, kemudian kalau kalian ingat kembali, bentuk x1, x2 ditambah y1, y2 ini adalah rumus dari perkalian skalar dua vektor dari vektor A dan B ya. Sehingga bentuk ini bisa kita ganti menjadi vektor A dikali vektor B sama dengan negatif 6 per 2 hasilnya negatif 3. Nah, hasil kali vektor inilah yang akan kita gunakan untuk mencari sudut antara vektor A dan juga vektor B, di mana rumus sudutnya cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Vektor A dikali vektor B kita telah memiliki negatif 3, jadi kita substitusikan per panjang vektor A-nya adalah akar 2, dan panjang vektor B-nya akar 9, gitu ya. Kita hitung nilainya, jadi akar 9 ini kita ubah menjadi 3, kemudian negatif 3 per 3 akar 2, kita sederhanakan 3-nya, sehingga menjadi negatif 1 per akar 2. Kembali di sini penyebutnya bernilai akar, maka kita rasionalkan, sehingga hasil rasionalnya kita peroleh negatif 1 per 2 akar 2. Kembali, karena yang ditanyakan besar sudut, berarti kita mencari nilai theta di sini ya. Maka rumus tetanya sama dengan arkes cos negatif 1 per 2 akar 2. Kita lihat kembali pada tabel, cos berapa yang memiliki nilai negatif 1 per 2 akar 2. Nah, di sini nilainya adalah 130 derajat ya. Berarti tetanya sama dengan 135 derajat. Ini untuk cara yang pertama ya. Nah, untuk cara yang kedua, kita akan kembali menggunakan sifat dari hasil kali skalar dua vektornya yang tadi ya. Jadi kita akan gunakan cara yang pertama ini, di mana panjang vektor A ditambah vektor B-nya kita substitusikan ke sini. Sehingga bentuk rumusnya menjadi panjang vektor A ditambah vektor B kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Kita akan substitusikan nilai-nilainya. Jadi panjang vektor A tambah B-nya adalah akar 5, berarti akar 5 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah akar 9 kuadrat ditambah 2 dikali akar 2 dikali akar 9 dikali cos theta. Nah, kemudian akar dikuadratkan itu berarti nilai akarnya sudah hilang, sehingga yang sisa adalah 5. Akar 2 kuadrat hasilnya 2, kemudian akar 9 kuadrat juga 9, kemudian di sini 2 dikali akar 2, nah akar 9-nya kita sederhanakan menjadi 3. 2 dikali 3 akar 2 cos theta, ya. Kita hitung. Jadi 5 sama dengan 2 tambah 9, 11, kemudian 2 dikali 3 akar 2 hasilnya 6 akar 2 dikali cos theta. Selanjutnya, 11-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga 5 kurang 11 sama dengan 6 akar 2 dikali cos theta, maka hasilnya negatif 6 sama dengan 6 akar 2 dikali cos theta. Nah, karena kita mencari sudut, maka kita akan pindahkan ruas 6 akar 2-nya ini, atau kita tukar posisi, kita taruh cos theta-nya di sebelah kiri, maka menjadi cos theta sama dengan negatif 6 per 6 akar 2. Kita sederhanakan 6-nya, kita peroleh nilai cos theta sama dengan negatif 1 per akar 2. Kita rasionalkan kembali bentuknya, sehingga diperoleh negatif 1 per 2 akar 2 ya. Kemudian kita cari nilai tetanya dengan rumus arkes cos negatif 1 per 2 akar 2. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel yang tadi, kan hasilnya sama ya, yaitu 135 derajat. Nah, jadi besar sudut antara vektor A dan B-nya dari soal nomor 5 ini adalah 135 derajat. Nah, jadi untuk soal yang nomor 5 ini,
Kalian bisa menggunakan konsep dari panjang vektor yang tadi atau dengan cara yang kedua ini. Mungkin cara yang kedua ini lebih efektif ya. Jadi demikian dulu materi dan juga contoh soal mengenai sudut antara dua vektor. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk share video pembelajaran ini agar bisa membantu teman-teman yang lain dalam memahami materi sudut antara dua vektor. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.